kosmetik putih dalam waktu 3 hari. Nggak mungkin. Ya, patut waspada juga. Dia mengandung bahan berbahaya. Kan mungkin modal 10 juta bisa dapat keuntungan dijual per paket gitu bisa sampai 50 juta. Bayangkan keuntungan sangat luar biasa. Itu kandungan logam berat merkuri, retinoat, kemudian hidrokina itu bisa masuk melalui plasenta ke aliran darah masuk ke janin, itu bisa cacat janin teratogenik. Yang sudah meninggal biasa pakai kosmetik yang merkuri lagi itu kasihan begitu itu kan sudah meninggal masih dianiain, masih dizolimi. Beliau punya quote yang saya rasa sangat bagus tentang kecantikan, bahwa kecantikan tertinggi itu bukan terletak pada perhiasan ataupun terletak pada busananya, tapi kecantikan tertinggi adalah terletak pada tingginya adab, kemuliaan adab, dan tingginya ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita kan flu-flu sedikit, antibiotik. Aduh, radang-radang nih, beli antibiotik. Sakit perut, antibiotik. Dan ini sangat mudah diperoleh. Setelah, karena antibiotik termasuk obat keras yang seharusnya dengan resep dokter. Bahwa seharusnya pangan siap saja itu maksimal 4 jam. Sejak makanan itu matang, 4 jam harus segera dikonsumsi. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, bertemu lagi kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini, kami menghadirkan seorang narasumber yang akhir-akhir ini di Makassar lagi banyak diperbincangkan instansi yang beliau pimpin. Instansi yang memiliki kewenangan besar untuk mengawal dan mengawasi bagaimana makanan dan obat-obatan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Hari ini kami kedatangan Bapak Yosef Dwi Irwan, Kepala Balai Besar POM di Makassar. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mas, selamat datang. Selamat siap sehat-sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Di pertengahan tahun kita ini udah banyak berjalan program-programnya tentu dari Badan POM selama ini ya. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan menyapa para sahabat ombudsman dimanapun berada di podcast Simak yang luar biasa ini. Terima kasih Mas. Siap Bapak. Dan sahabat ombudsman semua, sebagaimana biasa di podcast Simak kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Oke, baik. Kita masuk ke segmen pertama, Pak. Ini segmen 1 kisah. Di segmen ini kami biasa menanyakan bagaimana kiprah dan perjalanan dari tamu yang datang ke Simak kita ini. Nah, dari riset kecil kami melihat bahwa Bapak besar di Jogja, tumbuh di sana, dan kemudian juga menjadi seorang apoteker. Iya. Ini bisa diceritakan Pak, gimana dari seorang apoteker kemudian menjadi seorang birokrat yang mengurusi makanan obat-obatan di Indonesia. Gimana Pak? Bisa dibagi? Baik, gini Mas. Jadi memang saya background pendidikannya seorang apoteker ya. Jadi setelah selesai lulus apoteker, saya kemudian melamar di Badan POM. Langsung ya? Langsung. Dan waktu itu penempatan saya ada di NTB, di Balai Besar POM di Mataram, di Nusa Tenggara Barat. Tentunya saya merasa bangga bisa bergabung di institusi yang tentunya bukannya sekedar melakukan pengawasan obat dan makanan, tapi ini merupakan tugas yang mulia menurut saya ya. Karena kan kalau saat kita berbicara masalah obat dan makanan ini sangat penting dan strategis, menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Bayangkan kita harus mengawal, memastikan obat, makanan, kosmetik, suplemen, itu memastikan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus aman. Jadi bukan hanya sekedar bekerja sebagai pelayan publik, sebagai seorang ASN, tapi juga kita ada nilai berkah, nilai makna di sana, bahwa kita adalah harus memastikan bagaimana apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya saya di NTB itu kurang lebih dari Jogja langsung ke NTB itu. Iya, 2000 tidak punya kenalan saudara. langsung merantau jauh. Langsung merantau. Jadi waktu itu Mataram. Ya karena sejalan memang ya, kita seorang apoteker memang waktu itu kita memilih, waktu saya memilih sebagai seorang ASN itu kan suatu pilihan. Jadi memang waktu itu memang saya pernah bekerja di private sector, tapi setelah saya sebagai apoteker, saya ingin men-challenge diri saya bagaimana terkait dengan sebagai seorang abdi negara. Sebagai apa? Awalnya di waktu itu saya di Balai Besar POM di Makassar, di Mataram waktu itu sebagai di fungsional umum, di fungsi penyidikan. Penyidikan. Ya, penyidikan langsung. Jadi penyidikan kan memang kalau di BPOM ini kan ada beberapa fungsi, ada fungsi pengawasan, fungsi pemberdayaan masyarakat, ada fungsi pengujian, kemudian ada yang terakhir adalah law enforcement atau di penyidikan tadi. Hukum ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih saya 21 tahun
di 21 tahun. betul sudah menjadi BPOM-nya ya. Ya, di BPOM. Kalau di Mataram ini saya sudah berpindah-pindah dan saya sendiri sejatinya tidak pernah tidak pernah berharap atau bermimpi jadi seorang pimpinan atau kepala balai. Jadi saya adalah bagaimana bekerja yang terbaik saya mampu. Saya staff Mas. Jadi saya selalu beranggapan bahwa kita diberikan kepercayaan harus bagaimana kita memberikan kinerja yang terbaik. Dan saya tidak ada angan-angan jadi pimpinan. Tidak ada saya. Mulai Tidak. jadi kepala itu mulai di Mataram juga. Dipromosikannya dari Mataram Oke. 2018 setelah saya di fungsi penyidikan, kemudian di bagian perizinan pernah juga, kemudian di pengawasan. Nah setelah itu 2018 oleh pimpinan waktu itu, kepala Badan waktu itu Bu Penny diberikan amanah untuk sebagai kepala Balai POM di Batam. Batam lagi. Ke Batam, ya ke Batam. Tapi tentunya ya namanya penugasan, kita harus melaksanakan dengan harus siap sebagai seorang ASN, perintah pimpinan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri karena Batam itu merupakan salah satu wilayah yang pintu masuk, Betul. ya banyak sekali tantangannya, tiap produk-produk dari luar masuk. Luar Barisan juga ada beberapa yang wilayah masuk dalam FTZ, Free Trade Zone, Free Trade gitu Zone. kan. Jadi ini Sampai merupakan pasti. tantangan ya bagaimana kita untuk bagaimana mengedukasi masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi produk dari Malaysia. Oh Di iya, Singapura, benar, betul. gitu kan, agar dia memiliki dignity kebanggaan bahwa cinta produk dalam negeri, kemudian memastikan bahwa produk itu juga harus memiliki standar ya. Dengan demikian setelah di kurang lebih 2 tahun 9 bulan saya di Batam Pindah lagi. ditugaskan lagi, ternyata waktu itu kan eselon 3 ya, eselon 3. Saya awalnya eselon 4, kemudian eselon 3 di Balai POM Batam, kepala Balai POM Batam. Kemudian ternyata saya juga tidak ada ekspektasi juga, pokoknya saya maunya adalah bekerja. Jadi saya prinsipnya adalah bagaimana saya bisa menjalankan amanah itu, amanah dari masyarakat ya, dari pimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan baik, berikhtiar ya itu kan, ya berdoa tentunya gitu kan, ya akan semua yang kita lakukan memberikan kebermanfaatan. Ternyata dikasih kepercayaan lagi untuk naik kelas lagi menjadi kepala Balai Besar POM di Palembang. Oh, sudah balai besar ya. Kalau yang kemarin yang ini masih balai. eselon 3 menjadi eselon 2B gitu kan. Nah, sama di Palembang, tapi di Palembang saya hanya 6 bulan gitu. Setelah itu ditugaskan lagi di Riau. Riau ya, Riau sama eselonnya, eselon Balai besar juga. Balai Besar POM di juga. Pekanbaru gitu kan ya. Tapi tantangannya juga sama, sana juga pintu-pintu masuk gitu kan. Kemudian ya samalah tantangannya hampir-mirip dengan Kepri gitu kan. Setelah itu dipindahkan lagi, ditugaskan di Mataram. Kembali lagi ke Mataram. Ke Mataram. Ini keluarga di Mataram. Di Mataram. Keluarga di Mataram gitu kan. Tapi kan waktu saya kembali, tentunya saya sangat senang gitu. Kembali ke tempat di mana saya pertama mengabdi sebagai seorang ASN di Mataram. Ya, tapi ternyata kan juga tentunya pimpinan memiliki rencana untuk bagaimana mengembangkan kompetensi kemampuan kita, sehingga saya tugas lagi ke Makassar ke Oktober 2025 Sampai sekarang. Iya. Jadi sini. dua kampung ya itu ya. Jogja sama Mataram sekarang berarti kampung. Satu pertanyaan sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, Pak. Tadi Bapak bilang selama menjalankan tugas sebagai ASN dijalankan tanpa ekspektasi yang gimana untuk menjadi pemimpin. Tapi kira-kira kalau ada satu hal yang membuat Bapak itu menjadi nilai plus Bapak ketika dalam memimpin itu apa sih? Oke, saya rasa saat kita sebagai seorang pemimpin kita harus mampu menjadi seorang role model gitu kan. Karena bagaimanapun juga tim kerja kita, saya tidak pernah menyebut sebagai anak buah kita atau staff itu ya, tapi bagian tim kerja. Karena bahwa keberhasilan suatu organisasi itu tidak lepas dari bagian dari tim kerja tersebut. Makanya sebagai seorang role model, saya senantiasa berupaya ya, bagaimana senantiasa memberikan contoh untuk bagaimana menjadi seorang ASN yang baik. Integritas itu menjadi hal yang paling Teladan ini yang paling penting. Teladan integritas utamanya. Integritas itu sebagai seorang ASN itu merupakan harus sudah mendarah daging lah. Ya, apalagi kita saat ini kan reformasi birokrasi, bagaimana integritas, profesionalisme itu bukan hanya sekedar lip service, tapi harus tunjukkan dengan bukti nyata. Integritas, profesional, kompetensi tentunya harus menjadi, apalagi ini kita kan otoritas ini kan. Iya ya. Otoritas itu sangat luas sekali kok BPOM ini ya. Bayangkan mengawal berbagai macam komoditi. Semua makanan ya. Pangan olahan yang termas. Kalau pangan siap saji ada dinas kesehatan kan. Pasar hewan juga ada kebenaran lain. Tapi kalau kita lebih dari pangan olahan terkemas, kemudian obat, kosmetik, suplemen kesehatan, demikian sangat luas gitu. Dan juga ini kan
Komoditi-komoditi yang kita awalnya kan juga menggerakkan ekonomi negara ini. Betul. Kontribusinya itu kalau udah salah itu sekitar 1.000 triliun seluruhnya ya. Artinya dari seluruh sektor yang bergerak, dibilang obat, makanan, kosmetik, dari bahan baku sampai produk. Ada 1.000 triliun perputaran uang. iya dalam komunitas tahunnya yang kita kawal ya, dan tentunya ini sangat sejalan juga untuk bagaimana kita mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ya tentunya seluruh kementerian lembaga harus saling berkolaborasi, bersinergi bagaimana mengawal program-program. Jadi integritas untuk mengawal itu penting, Ustaz. penting karena potensinya from itu luar biasa. Bayangkan kita di bagian perizinan, orang kan inginnya cepat. Iya ya. Pengennya bagaimana cepat, tapi kita tidak. Sejatinya karena bahwa izin Badan POM adalah mudah, terjangkau dan terukur. Ya, biayanya itu sudah sesuai dengan PNBP. Bahkan untuk UMKM kita tuh banyak insentif kita berikan, mulai pendampingan, diskon 50% PNBP. Bahkan sekarang untuk UMKM 0 rupiah PNBP-nya. Iya, karena potensi fraudnya ini kan Badan POM ini berhadapan dengan dari usaha-usaha yang mikro, Bener. yang ikan teri sampai ikan hiu ini, Sampai ikan paus. sampai ikan paus. Ya, dan itu penting. Makanya bagaimana kita menjaga integritas. Apalagi Badan POM sangat, pimpinan kami, Prof. Taruna itu sangat tegas beliau. Bagaimana kita harus tentunya menjaga integritas, kredibilitas, bahwa kita merupakan organisasi yang berbasis pengetahuan, ya tentunya profesional itu menjadi bagian tidak terpisahkan. Bagaimana kita senantiasa memberikan kebermanfaatan, dirasakan kehadirannya. Betul, Ya. Kami sendiri sudah sebagian besar UPT Badan POM, termasuk kalau yang di Makassar bahkan sudah meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi. Per 2024 sudah meraih predikat WBBM, itu artinya pengakuan dari Kemenpan RB bahwa kita sekaitan dengan persepsi ataupun implementasi anti korupsi sudah sangat baik, termasuk pelayanan publiknya. Oke. Tapi kita tidak juga Tapi tentu saja beban moralnya itu ya, Iya. beban moralnya lebih Karena besar lagi, benar. selalu ada tentunya hal-hal yang bisa mempengaruhi penilaian tersebut gitu kan. Makanya kita juga menguatkan komitmen kita juga ISO 37001 2016. Sudah ya, ISO juga. Sudah SMAP, sistem manajemen anti penyuapan. Itu adalah salah satu menegaskan komitmen kita. Tentunya senantiasa saya sampaikan. Kebetulan bahwa kita setiap Senin pagi itu ada apel pembinaan juga dengan seluruh pegawai. Itu senantiasa saya sampaikan, selain sebagai media komunikasi saya dengan para tim kerja saya, ketua tim kerja, sekalian dengan program-program kegiatan di Balai Besar POM Makassar, juga untuk senantiasa menanamkan core value berakhlak tadi itu ya. Oh, okay. Bagaimana dari pelayanan, akuntabel, kompetensi, kemudian harmoni, loyalitas, adaptif, dan juga kompetensi kolaborasi menjadi bagian yang terpisahkan. Betul. Prinsipnya bukan lip service lah. Kalau hanya sekedar ngomong tuh mudah. Gampang aja kalau Iya, tentunya apa yang dilihat dari para tim kerja kita, pimpinannya gimana dulu dong. Tadi. Nah, seorang pimpinan harus bisa memberikan contoh. Betul. Makanya saya senantiasa terbuka pada semua tim kerja saya. Silahkan apabila ingin diskusi apapun itu, sejauh untuk kebaikan organisasi, sejauh untuk perlindungan pada masyarakat, tentunya saya membuka ruang yang seluas-luasnya. Baik. Mantap sekali filosofi keterlaluan ini. Saya ingat satu filsafatnya dari Ki Hajar Dewantara yang ingat langsung tulang. Oh iya betul. Ing Madya Mangukasa, Tuturi Handayani. Prinsip Tuturi Handayani itu Pak ya, Iya. yang Bapak pegang sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak Yosef. Kisahnya tentu masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ekspor, tapi karena durasi ini kita harus masuk ke segmen kedua. Kita masuk ke segmen kedua, segmen 3 isu. Oke, baik sahabat teman-teman semua, kita masuk ke segmen kedua di segmen ini Pak. Segmen 3 isu, seperti biasa kita akan memberikan 3 potongan berita. Kami ingin meminta pandangan, tanggapan, perspektif Bapak tentang berita-berita ini. Berita pertama ini kami lansir dari rakyat.news. Judul beritanya, BB POM Makassar bongkar produksi kosmetik ilegal bermerkuri. Omset bisa mencapai 65 juta per pekan. Ini per minggu ini 65 juta Pak. Kayaknya bagus juga ini usaha. Ya, kami ingin nanya, ini kan sekarang ini kan bukan hanya ibu-ibu, anak sekolahan bahkan kalau sempat tadi Bapak berkelakar, laki-laki pun itu sudah memakai kosmetik sekarang. Industri ini begitu besar. Dan bagaimana Badan POM mengawasi industri kosmetik di Makassar ini, Pak? Ya, jadi gini, Mas. Memang kalau kosmetik ini merupakan salah satu industri yang sangat progresif perkembangannya, ya. Bahkan di Badan POM tuh hampir 50% tuh produk yang terdaftar tuh kosmetik. Hampir 50%. Iya, betul.
Tapi itu diikuti juga yang paling banyak dilaporkan pelanggarannya ya kosmetik masyarakat ya, karena di mana ada cuan di sana itulah akan berkembang industri. Kalau cuma di sana itu. Sebenarnya kami dari Badan POM tentunya sangat mendukung pertumbuhan usaha seperti ini ya. Iklim menumbuhkan iklim investasi salah tugas dari Badan POM juga. Dan memang luar biasa pertumbuhan kosmetik. Tapi tentunya harus dipastikan kosmetik yang diproduksi ataupun diedarkan adalah sesuai dengan ketentuan. Tentunya tidak mengandung bahan berbahaya, menurut syarat mutu dan keamanan. Nah, kalau bahwa saat mengandung bahan berbahaya itu kan ada resiko misalnya merkuri, hidrokinon, asam retinol, nanti itu bisa resiko pada kesehatan karena bisa merusak wajah, bisa kanker kulit, bahkan bisa ya masuk dalam aliran darah kita, bisa mengganggu fungsi hati dan ginjal kita. Bisa masuk juga ke darah ya. Benar, dan memang secara fakta dari 2024 sampai dengan 2026, jadi ini kita kurang lebih sudah melakukan proses hukum peristiwa sebanyak 10 perkara kosmetik. 2024 sampai 2026 kasus. Iya, 10 perkara. Itu di situ Badan POM sebagai Penyidik bagian sipilnya. Oke, PNS-nya ya. Kita ada penyidik bagian sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum. Oke. Tentunya kita berkoordinasi dengan Korps PPNS, Krimsus Polda Sulsel ya kalau di sini di Makassar. Jadi sudah ada 10 perkara kita tangani, itu nilai temuannya hampir sekitar 5 miliar total temuannya. Itu yang penindakan, yang pengawasan sendiri. Itu 10 perkara, maksudnya 10 perusahaan. Iya. Ada 10 tersangka di sana. 10 tersangka. Iya, gitu dari 2024. Kemudian pengawasan kita dari 2024 sampai 2026 itu kurang lebih kita temukan sekitar hampir sekitar berapa itu ya? Pokoknya totalnya itu dengan yang pengawasan pendidikan 60.000 pieces. Ya, dan dengan nilai ekonominya itu hampir sekitar 6 miliar totalnya. Artinya apa? Dari sini kan kita melihat bahwa memang pangsa pasar kosmetik ini sangat luas ya, karena tadi kosmetik saat ini bukan hanya domain perempuan, semua orang yang kelihatan menarik, yang kelihatan glowing gitu kan, makanya skincare paling laku. Skincare kan bisa menjadi facial wash, kemudian body lotion, krim malam, krim siang, itu kan bagaimana untuk agar kelihatan lebih menarik. Cuma yang harus diwaspadai adalah tentunya kita sebagai konsumen jangan mudah tergoda kemudian terkait dengan klaim-klaim yang instan. Ya, karena sebenarnya Badan POM tidak pernah menyetujui ada misalnya kosmetik putih dalam waktu 3 hari. Tidak mungkin. Ya, patut waspada juga. Dia mengandung bahan berbahaya. Klaim untuk memutihkan itu tidak boleh. Itu sudah bisa dipastikan palsu itu kalau ada klaim gitu berarti. Palsu tentunya belum tentu ya, karena harus kita cek di POM atau BPOM Mobile gitu kan, ya bisa dicek. Namun tentunya maksudnya klaimnya itu tidak mungkin berarti untuk tidak boleh dilarang, karena sebenarnya kalau secara aturan di Undang-Undang Kesehatan itu bahwa tidak boleh namanya promosi itu adalah menyesatkan berlebihan. Oke. Jadi tidak boleh, iklan itu harusnya itu objektif ya, tidak menyesatkan berlebihan ya. Hanya boleh kalau untuk kosmetik adalah membantu mencerahkan, menyamarkan noda. Ini penting nih sahabat teman semua nih. Kalau membaca yang langsung putih dalam 3 minggu, ada klaim itu pastikan dulu produknya benar atau enggak. Daftar Badan POM, bisa pakai BPOM Mobile, ceknya itu. Jadi bisa di situ ya? Bisa, jadi tinggal dimasukkan angkanya atau ada QR code sekarang kita itu tinggal scan. Kalau misal beli, cek dulu. Atau kita sebagai konsumen cerdas tanya, sis, ini produknya sudah terdaftar di Badan POM belum? Gitu kan? Nah, kalau sudah terdaftar. Tapi gini Pak, kan tadi 10. Apa memang semudah itu orang untuk bikin produk skincare? Ya, jadi prinsipnya saat ini adalah untuk industri kosmetik itu mereka tidak perlu punya industri, tapi bisa maklun. Kita misalnya saya punya formula atau saya punya mungkin membuat kosmetik skincare gitu kan ya, saya bisa ke beberapa industri kosmetik sudah full aspek yang sudah punya sertifikat CPKB. Karena yang boleh terima maklun adalah yang sudah punya sertifikat CPKB full aspek, bukan yang masih pemenuhan. Kalau yang masih aspek pemenuhan itu belum boleh. Bisa di sini ada satu, kemudian ada di Jawa. Itu industri yang membuat bahannya, membuat produknya. Jadi saya buatkan ini dong dengan merek ABC gitu misalnya. Bisa, tapi harus ada aturannya juga. Ya. Nah, ini jadi makanya modalnya nggak perlu gede-gede amat untuk bikin produk itu. Iya, bisa seperti itu. Artinya tidak memiliki industri, tapi kita bisa melakukan maklun. Tapi ada ketentuan-ketentuannya untuk memastikan bahwa industri yang menerima maklun dan yang pemberi maklun harus patuh pada aturan. Kalau ternyata dia misalnya nih, saya udah punya produk ini, kemudian saya diam-diam, wah ini kalau cuma pakai ini aja lama ini. Saya kemudian membuat pabrik sendiri. Misalnya sama maklunnya di Jawa, tapi saya di sini punya rumah, bisa ngontrak rumah gitu kan. Saya kemudian beli produk-produk ilegal dari online, krim-krim yang sudah
siap untuk ini karena ada emang seperti itu. Jadi tinggal ngelacak sendiri. Bayangkan mungkin modal 10 juta bisa dapat keuntungan dijual per paket gitu bisa sampai 50 juta. Bayangkan keuntungan sangat luar biasa. Karena tadi per pekan tadi sampaikan bisa 65 juta. 5 juta. Ya, itu per pekan itu kan. Nah, kalau tinggal dihitung aja dengan harga segitu harganya lebih mahal karena memang masyarakat kita ini juga cenderungnya adalah lebih senang yang hasil-hasil instan. Nah, celah inilah terutama putih. Karena bahwa standar cantik kita ini terkadang kan Harus begitu. putih langsing. Nah, ini standar ini Feeling Korea sekali tuh, Pak. Nah, literasi inilah yang harus kita perbaiki. Sebenarnya apapun warna kulit kita, mau putih kah, mau coklat, mau kuning, mau hitam, yang penting sehat. Jangan karena kita ingin nampak putih, celah ini dimanfaatkan dan ditambahkan bahan-bahan berbahaya. Betul. Yang bisa berisiko pada kesehatan. Jadi kasihan nih kan suami-suaminya udah bayar mahal di skincare, ternyata skincare-nya mengandung merkuri. Malah bikin kanker. Dan hati-hati Penyakit, ya. untuk yang ibu-ibu misalnya sedang hamil, itu kandungan logam berat merkuri, retinoat, kemudian hidrokina itu bisa masuk melalui plasenta ke aliran darah, masuk ke janin, itu bisa cacat janin teratogenik. Sampai ke sana akibatnya. Iya, ini harus benar-benar berhati-hati. Ibu hamil menyusui saat menggunakan kosmetik harus Tapi konsultasi. kalau kejadian-kejadian seperti itu yang mengkonsumsi kosmetik-kosmetik yang secara perizinan belum itu lebih banyak terjadi di kota atau di pedalaman, di desa, atau merata aja dia? Sebenarnya merata. Artinya saat ini kosmetik-kosmetik Bahkan di kota pun yang tingkat mau di literasi kota, bahkan di informasi. pasar tradisional pun masih kita temukan juga kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sudah ditetapkan isi edarnya. Ya itulah kadang-kadang sekarang era digitalisasi, salah satunya adalah pergeseran budaya belanja dari yang konvensional offline sekarang bergeser ke online. Jadi apapun bisa kita dapatkan di sana itu kan, Iya. termasuk kosmetik gitu kan. Jadi Itu sulit lagi nih. mau di kota kah, di pasar produk di desa, pasar produk masih kita temukan. Makanya ini pentingnya literasi. Terima kasih pada podcast Sima dan pada Ombudsman Provinsi Sulsel dan berikan kesempatan dia bisa mengedukasi agar masyarakat jangan mudah tergoda. Tentunya pertama adalah memastikan produknya terdaftar di Badan POM ya. Oke. Bisa cek Bepom Mobile Cek Bepom atau Mobile. bisa telepon ke 0852 111111 satunya 5 kali 533 Untuk WhatsApp. untuk WhatsApp. Ya, tinggal foto aja produknya, kemudian kirimkan ke nomor itu. Kalau memang tidak mau, kalau Bepom Mobile sebenarnya tinggal download Play Store ya atau iOS kalau Apple gitu kan. Tinggal nanti masukkan angkanya akan muncul. Kalau tidak muncul berarti dia ilegal gitu kan ya. Tapi kalau muncul berarti tidak tercek lagi. Tapi kadang-kala ada juga produk-produk yang nomornya digunakan. Misalnya mereknya adalah ABC. Ternyata saat saat kita cek dia harusnya mereknya CDE. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Dia Dan- menggunakan nomor dari benar. Karena kan yang terpenting adalah masalah tahunya sudah berbepom, padahal bepomnya bisa jadi fiktif gitu kan. Oke. Nah, ini yang Ini memang penting sekali, Pak. Iya. ya, jadi kalau masyarakat memang yang merasa melihat ini iklannya kok berlebihan ya, coba tanya ke Bepom apa betul-betul sudah Nah, kalau misalnya ditemukan tidak terdaftar atau apa, itu apa yang bisa masyarakat lakukan? melapor kepada kami tentunya. Jadi memang ini salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat. Tentunya Badan POM kami kan menyadari terbatasnya SDM kami gitu kan ya. Justru Satu provinsi Sulsel berapa nih, Pak? ya itu tadi kan banyak sekali itu kan, sementara kami SDM-nya ya. kami pengawasan kan sekitar 14 orang di pengawasan. Yang 14 orang Iya, itu ya. cover. Memang di Sulsel saat ini UPT Badan POM ada 3. Ada Balai Besar POM Makassar, Oke. Balai POM Palopo, dan Lokapom di Bone. Tapi juga terbatas juga SDM-nya. Makanya peran serta masyarakat itu menjadi penting. Misalnya kalau memang melihat bisa melaporkan, nanti itu kita tindak lanjuti. Nanti kita sampling, kita uji kah, gitu kan. Memang terbukti akan kita dalami. Kalau memang ada bukti fakta-fakta pelanggaran hukum, bisa kita lakukan proses hukum tentunya. Dan tujuannya kita kan pendekatan hukum jadi ultimum remedium istilahnya. Ini pilihan akhir saat upaya pembinaan tidak diindahkan. Tapi kalau memang ternyata kalau skalanya langsung besar, ya tidak bisa ultimum remedium karena memang sudah ada niatan jahat, sudah ada mens rea dari yang bersangkutan Sudah pidana jadinya. Iya, jadi langsung biar pertama kalau memang temuannya kayak kemarin 700 juta, ya langsung kita proses hukum tentunya. Pidana. Untuk apa tujuannya? Memberikan efek jerah dan efek gentar gitu kan. Baik, Dan baik. langsung kita press release juga Iya. untuk sebagai bentuk Heboh tuh edukasi. kemarin, iya. Iya. Saya sudah 3 kali melakukan press release ya. Karena ini saya rasa merupakan salah satu bentuk agar bentuk kolaborasi dengan stakeholder ditunjukkan, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga untuk memberikan efek gentar. Betul, betul. Ini Bepom ternyata Betul. atau bukan Bepom ya, pemerintah gitu saya menyebut. Pemerintah ternyata tidak main-main ini komitmen untuk perlindungan pada masyarakatnya. Itu dia harus memang Agar mereka juga efek kejut ke masyarakat itu, Pak, benar. penting. Utamanya pada efek kejutnya lebih kita coba pada pelaku usaha Pelaku usaha. nakal. Nah, banyak yang baik.
ya. Cuma produk mereka menjadi kalah ini karena memang mereka menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang, yang memang efeknya itu memang bisa mengelupas secara instan, cepat, ya. Dan itu tapi ya tentunya resikonya. Berarti jatuhnya mereka lebih murah memang ya ilegal ini. Nah juga mahal. Mahal juga. Mahal. Makanya Atau sudah mahal ilegal lagi. ya, itu. Bahkan pernah kita temukan salah satu produk ya dari luar sih, dari Thailand itu harganya saya tanya berapa nih pemut ini? 800.000. 800.000 satu pieces ya. dan itu semua. Dan sekali lagi ini kan memang domain kosmetik skincare ini bukan hanya perempuan gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita tuh kosmetik sebenarnya di sehari-hari. Kosmetik merupakan produk yang kita gunakan sejak kita masih bayi, kemudian anak-anak, remaja, dan bahkan meninggal. Ya karena misalnya contohnya kan produknya mungkin untuk bayi. Orang meninggal pakai kosmetik juga. Lah, dirias. Oh, Karena beberapa kultur budaya saat meninggal kan dirias. Saya sudah meninggal, rias pakai kosmetik yang merkuri lagi itu, kasihan begitu itu kan sudah meninggal masih dianiayain, masih dizolimi. Jadi pastikan saja kosmetiknya itu adalah aman gitu kan. Makanya kami sangat berbangga karena bukannya sekedar memiliki bekerja saja, tapi ada nilai ibadahnya di sana. Betul. Nah, tentunya ya tadi dengan kita bagaimana untuk kebaikan, iya untuk masyarakat, untuk masyarakat. Baik. Iya, sahabat teman-teman semua juga nanti sebentar BPO Mobile dan nomor nanti kami tayangkan di sini. Oke, baik Pak, kita sebelum itu saya ingin menyampaikan juga sekaitan dengan quote sekaitan dengan kecantikan. Karena kan banyak sekali orang cantik gitu kan. Jadi saya mengambil quote dari Buya Hamka. Tahu ya kalau Buya Hamka? Buya Hamka ya. Iya. Haji Amrul Iya, betul. Beliau punya quote yang saya rasa sangat bagus tentang kecantikan, bahwa kecantikan tertinggi itu bukan terletak pada perhiasan ataupun terletak pada busananya, tapi kecantikan tertinggi adalah terletak pada tingginya adab, kemuliaan adab, dan tingginya ilmu pengetahuan. Itulah kecantikan sejati, inner beauty. Mantap sekali. Saat dari inner beauty kita terpancar, itulah kecantikan yang sejati. Nah, ini yang perlu jadi menjadi perhatian para perempuan gitu. Tidak perlu yang harus poles sana sini gitu kan. Tunjukkanlah inner beauty kita, karena bahwa laki-laki juga akan melihat kalau dia biarpun misalnya wajahnya tidak cantik, semua cantik perempuan. Artinya bahwa tidak hanya diukur dari wajah gitu kan. Saat dia bisa menunjukkan budi pekerti yang luhur, ilmu yang pengetahuan yang luas, itu juga sebagai terpangan juga gitu. Luar biasa ini itu kan. Artinya bahwa tidak semata-mata fisik, tapi bahwa inner beauty itu kecantikan dari hati itu yang paling penting. Betul, itu penting sekali itu dicatat sama perempuan. Kalau mama nggak usah. Yang genset dan adik-adik perempuan itu kuat, nanti akan kami tayangkan di sini juga, Bapak. Siap, terima kasih Pak Yusuf. Seru sekali diskusi ini. Kita lanjut dulu ke isu kedua. Isu kedua ini juga isu yang tidak kalah penting juga ini, Pak. Kita juga di sini dari antara Sulawesi Selatan ada Badan POM Makassar lakukan advokasi pengadilan resistensi antimikroba di Bardo. Ini kalau dalam bacaan saya ada yang memang namanya selain pandemik ya. Ada sebuah fenomena bukan hanya di Indonesia tapi global. Bagaimana resistensi terhadap antibiotik, Pak ya. Ini pertanyaan saya pertama, ini seberapa penting, seberapa parah sih kalau orang ini mengalami resistensi? Baik, ini Bang. Jadi kalau resistensi mikroba ini memang sudah menjadi suatu selain pandemi, sudah menjadi isu global sebagai 10 permasalahan kesehatan yang utama. Jadi resistensi antimikroba ini adalah suatu kondisi di mana mikroba, bakteri, virus, jamur itu tidak lagi efektif. Pengobatannya tidak lagi efektif. Karena apa? Ya karena sudah kebal, sudah terbentuk mutasi mereka, sehingga saat jadi resistensi itu akan memperparah kondisi sakitnya. Infeksi tidak bisa sembuh. Malah memperparah sakit. Memperparah ya, karena dikasih obat ini tidak mempan. Nah, sudah bermutasi itu si mikrobanya itu ya, karena memang ada beberapa hal. Kemudian akan meningkatkan lama tinggal di rumah sakitnya, akan meningkatkan cost biayanya. Bahkan paling parahnya saat terjadi sepsis, infeksi yang sudah masuk sistemik, itu bisa meninggal. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Dan itu kenapa bisa terjadi? Ya, ini terjadinya penyebabnya pertama adalah pengobatan antibiotik yang tidak bijak. Misalnya, bukan karena penyebabnya bakteri, tapi minum antibiotik. Kadang-kadang kita kan flu sedikit, antibiotik. Aduh, radang-radang nih, pilih antibiotik. Sakit perut, antibiotik. Dan ini sangat mudah diperoleh. Setelah, karena antibiotik termasuk obat keras yang seharusnya dengan resep dokter. Harusnya dengan resep dokter. Ada tulisan tuh, harus dengan resep dokter. Tidak boleh sembarangan. Ya. Dan tidak semua penyakit itu adalah disebabkan mikroba.
Ya, bisa jadi sakit perut, jangan makan sambal jangan-jangan itu. Nah itu hati-hati banyak itu harus didirikan dengan hasil uji lab ataupun diagnosa dokter. Ya harus pemeriksaan dokter dulu. Ya saat ini kan bisa di puskesmas gitu kan. Nah kemudian bisa jadi juga tadi minumnya juga, misalnya antibiotik kan harus habis. Jadi harus yaitu satu sep harus habis. Itu harus habis. Ya, jangan sampai baru minum 5 biji sudah sehat sudah enak nih di stop. Itu akan menyebabkan mikroba kita menjadi resisten. Ya. Kemudian juga pembuangan sampahnya itu sisanya dibuang sembarangan di lingkungan, tercemar airnya dibuang di sungai. Sampai gitu juga bisa. Makanya proses airnya, iya di air makan apa namanya itu ya spora apa namanya ganggang dimakan ikannya kemudian apa namanya dikonsumsi. Iya karena juga termasuk yang tak kalah penting adalah di ternak ayam. Ya, kemudian unggas, udang, kadang-kadang kasih antibiotik disuntik kan, agar biar tahan, agar tidak mati gitu kan. Sebenarnya boleh, mungkin dengan pengawasan, tidak boleh sembarangan. Tapi kalau sekarang ini sistemnya adalah, pokoknya semuanya dan harusnya dikondisikan, tidak boleh langsung dijual. Nah ini menjadi penting karena sudah kita temukan juga beberapa daging, telur, ya, udang itu yang memang diindikasikan sudah tercemar, sudah ada residu antibiotik. Di Sulsel sudah ada. Secara nasional ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan sama. Karena kan pengundi di hewan budaya seperti di unggas, kemudian di produk perikanan itu digunakan juga. Artinya, tentunya itu kan di bawah pengawasannya dinas peternakan. Makanya bahwa saat kita melakukan penanganan pengendalian resistensi mikroba ini, kita namanya pendekatan One Health. Artinya pendekatan itu lah one approach gitu kan, melibatkan semua kementerian lembaga, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, kemudian Kementerian Pertanian, kemudian juga lingkungan hidup. Ya, ini semua harus kita saling berkolaborasi untuk bagaimana memastikan antibiotik digunakan secara bijak. Karena bukan hanya manusia yang menggunakan, termasuk hewan juga digunakan, termasuk pembuangan sampahnya itu kan. Nah, kita juga ada program Ayo Buang Sampah Obat, makanya sampah masyarakat itu bisa membuang sisa sampah obatnya di kantor Balai Besar Pom di Makassar untuk dimusnahkan secara lestari. Tidak boleh dibuang sembarangan, dibakar, bisa salah gunakan nanti gitu kan, dan bisa mencemari lingkungan. Seharusnya kayak gitu ya. Iya, ya tentunya inilah tadi salah satu bentuk komitmen BPOM juga untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan membuka program Ayo Buang Sampah Obat. Dan artinya bahwa kembali lagi bahwa resistensi mikroba ini diprediksi di tahun 2050 itu kematiannya itu mencapai 10 juta jiwa. Ya, ini lebih tinggi dibandingkan HIV/AIDS ataupun malaria. Makanya tentunya ini bukannya permasalahan di Indonesia, ini global. Nah, karena tadi kadang-kala kita membeli membeli antibiotik di apotek itu harus diserahkan. Makanya kita mendorong peredaran untuk membuat surat edaran tentang pengendalian resistensi antimikroba dan bijak menggunakan antibiotik. Ini Sulawesi Selatan Pak Gubernur sudah memberikan surat edarannya. Makassar sudah, kemudian beberapa kabupaten kota juga sudah. Harapannya ini untuk tentunya meminimalkan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Tapi kalau untuk pengontrolan di end user itu di mana? Kan biasa kita membeli antibiotik kan di apotek. Berarti seharusnya apotek ini juga dong. Sama ya, makanya ada pengawasan juga. Kita tentunya untuk sarana yang memang menemukan penyerahan antibiotik yang besar itu bisa kita berikan tidak sesuai ketentuan, kita menyerahkan tanpa resep dokter. Itu bisa kita berikan sanksi peringatan keras. Bahkan kalau memang kita indikasikan ini sudah tidak ada kajian risiko, semua diserahkan itu kan, sehingga bocor kemana? Kadang-kala ke retail ke pasar tradisional kita temukan antibiotik itu kan di pasar tradisional ada kita temukannya. Jadi dia kan beli satu strip, satu strip, lama-lama terkumpul banyak. Nah, paling banyak kita temukan amoxicillin gitu kan. Bahkan harusnya kita temukan juga ini yang harusnya kelompok kan, jadi antibiotik diberikan beberapa tingkatan. Access untuk yang dasar, watch dan reserve yang paling tinggi. Ini yang kelompok watch saja sudah kita temukan gitu kan, yang harusnya ini di tingkat lanjutan di klinik, di rumah sakit. Nah, ini sudah diberikan kepada masyarakat. Memang yang paling banyak kadang-kadang masyarakat soal medikasi. Oh, ada tingkatan-tingkat. Ada yang paling yang reserve itu adalah tingkatan yang sudah terjadi resistensi mikroba berbagai macam. Ini biasanya harus ada tim kajiannya khusus dan di rumah sakit itu. Karena kalau kita sembarangan beli antibiotik tanpa ada indikasi adanya infeksi bakteri, ya artinya resisten tadi. Infeksi susah sembuh, bahkan makin parah, lama stay di rumah sakit makin tinggi. Kalau BPJS semakin membengkak. Kalau kita tidak ikut BPJS, habis uang kita gitu kan. Paling parah ya tadi kematian. Dan berarti di Makassar atau di Sulsel pun itu kejadian-kejadian seperti itu sudah ada. Sudah ada, dan artinya udah pasti saya yakin ada. Sudah pasti ada ya? Sudah pasti ada. Di rumah sakit sudah pernah kita konsultasi diskusi saat di baru sudah ada indikasi seperti itu ya. Dari Sulsel 2025 itu peringkat 3 tertinggi
penyerahan antibiotik persentase 97%. Nah, tapi alhamdulillah di Tinggi ya. tertinggi 2025, makanya kemarin memang iya. saya sampaikan ke Pak Gubernur, kemudian kepada para kepala daerah saat audiensi bahwa penting adanya surat edaran. Di TV4 sudah muncul surat edaran dan sekarang di TV1 2026 sudah turun 60%. Artinya mudah-mudahan ini memang, karena kan kita mungkin juga melakukan konsumsi apotek Iya, gitu kan, bahwa kita juga berkolaborasi dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dengan Satu Hewan, kemudian juga ahli farmasi, ya, bidan, perawat, memastikan bahwa antibiotik ini adalah obat yang tidak sembarang diberikan, tapi benar-benar indikasi dan harus dengan resep dokter. Selain dokter nggak boleh resepin gitu. Betul. Itu dia, itu penting, dan kerja kolaborasi tadi. Benar, harus kolaborasi sektor itu tadi, sinergitas betul. yang penting dalam upaya termasuk edukasi ke masyarakat gitu kan. Karena ini kunci penting di masyarakat ini kan. Iya, karena kan? paling banyak yang penyerahan itu kepada masyarakat. Gitu. Bahkan kayak saya pun misalnya ada keluarga yang sakit apa, kan gampang sekali mendapatkan Justru itu. antibiotik. Makanya kita ada namanya ABC 4T. Apa itu, Pak? ABC itu apa itu resistensi tadi? Resistensi kan tadi suatu kondisi di mana mikroba sudah tidak mempan lagi dengan pengobatan sehingga bisa berdampak berbagai macam hal sampai dengan kematian. Kemudian B itu bagaimana kemudian menjadi resisten tadi dengan minum tanpa resep dokter, kemudian tidak minum lengkap, kemudian mungkin juga penggunaan pada hewan antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu kan. Kemudian C cegah ya, cegah dengan cara ya tadi harus dengan resep dokter. Kemudian pencegahannya ada 4T. Pertama adalah tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, teruskan pengobatan meskipun sudah sehat harus habis. Contohnya baru 4-5 biji sudah sehat, sudah dihabiskan. Kadang-kadang itu kan sudah enak. Apalagi kan harus ada waktu-waktunya tuh kalau antibiotik. Iya, 8 jam. Itu harus diikuti aturan pakainya gitu kan. Kemudian tentunya tidak membuang sampah sisa antibiotik secara sembarangan, tapi bisa dibuang di kantor BPOM Makassar ataupun apotek-apotek yang bertanda khusus ada menerima sampah obat, bukan antibiotik. Semua sampah obat bisa dilanjutkan nanti dimusnahkan secara lestari. Yang keempat adalah tegur dan laporkan jika memang menemukan ada apotek yang menyerahkan tanpa resep dokter. Jadi harus kita sebagai konsumen tidak boleh lihat antibiotik. Ini konsumen perlu menjadi konsumen yang cerdas dan bijak gitu. Ya. Itu kuncinya. Kalau sudah tegur dan laporkan itu sudah sama juga dengan tagline-nya Ombudsman. Berani tegur dan berani juga laporkan. Ingat sahabat Ombudsman semua. Oke, baik Pak Yosef, menarik sekali lagi untuk isu kedua kita. Kita lanjut lagi ke satu isu yang tidak kalah seksi juga tidak kalah menarik ini. Isu ketiga ini isu yang akhir-akhir ini juga lagi hot diperbincangkan. Ini beritanya kalau yang kami ambil di sini netral. Badan POM optimalkan pengawalan keamanan pangan untuk mendukung generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Tapi di balik berita ini sebenarnya ini soal MBG. Pertanyaan saya nih soal makan bergizi gratis, program ambisius Pak Presiden. Badan POM dalam ekosistem MBG ini keterlibatan atau keterlibatannya seperti apa? Baik, gini Bang. Kalau kita bicara MBG ini kan sebenarnya merupakan salah satu program prioritas pemerintah, bahkan bukan program unggulan Bapak Presiden. Tentunya kita sebagai bagian pemerintah ini harus support dan mendukung bagaimana suksesnya program tersebut. Karena memang sejatinya program MBG ini merupakan suatu program yang sangat baik. Pertama adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak. Kita tahu stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia. Nah, ini salah satu upaya untuk bagaimana menurunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi anak. Ya, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Bayangkan aja, di setiap satu SPPG itu ada 50 orang di sana itu. Tentunya bisa sebagai salah satu solusi bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan. Ya, kemudian yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena banyak potensi UMKM bisa turut juga bersuara. Sekarang saat ini petani, nelayan, peternak tidak lagi dipermainkan harganya. Harganya adalah sudah pasti. Gitu kan, bahkan bisa terus meningkat gitu kan. Artinya bahwa efek domino playernya ini sangat luar biasa ya. Tentunya ada pro kontra di sana, tapi sejatinya ini suatu program yang sangat baik. Nah, bagaimana peran dari Badan POM? Dari Badan POM tentunya mendukung melalui standarisasi dapur, ya. Mensupport bagaimana memastikan dapur ini adalah sesuai dengan cara produksi yang baik untuk pangan siap saji. Dipastikan bagaimana desainnya, kemudian peralatan digunakannya, ya lingkungannya, harus memastikan bahwa hulu hilirnya adalah sudah oke gitu. Sampai hilir juga? Iya kan, hilirnya kan bukannya kalau di hulu bagus, di hilirnya ternyata tidak bagus atau misalnya terjadi kontaminasi silang bisa berisiko pada hilir ini dalam artian di sekolah kan? Bisa di sekolah, ya bisa di sekolah. Kemudian juga bagaimana kita melakukan pelatihan pada penjamah pangan. Karena penjamah pangannya, yang tukang masaknya, itu kan yang di dapurnya, gitu kan. Karena kan sana banyak, ada sekitar kan saat 50, ada 50, ada 40 ya atau 50 orang itu sana itu kan. Nah, sebagai misalkan mereka di dapur bercocok memasak. Nah, ini kan harus memberikan pemahaman pengetahuan pentingnya terkait dengan bagaimana proses pengolahan pangan itu mulai dari bahan baku, ya, kemudian saat proses pengolahannya, kemudian
memastikan bagaimana proses sanitasinya, baik peralatan, keuangan, termasuk dirinya sendiri. Ya, jangan sampai dia sedang masak, kemudian tapi dia tidak menggunakan perlengkapan, misalnya dia tidak menggunakan penutup, tidak menggunakan masker. Mengawasi sampai ke situ Ya juga. tentu ya. Memang sebenarnya kita berkolaborasi. Ada juga dinas kesehatan juga. Ya, jadi tapi saat kita bicara masalah pangan itu adalah semuanya harus memberikan kontribusi. Karena pangan ini kan merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai suatu bangsa. Saat kita bicara masalah pangan, semua harus bisa memberikan kontribusi. Apalagi kita BPOM gitu kan, Badan POM juga harus bisa memberikan kontribusi gitu sesuai dengan kemenangan kita miliki dan kebutuhan dari pihak BGN sendiri. Karena kan leading center di BGN ya, di Badan Gizi Nasional. Kemudian juga kita memastikan pengujian apabila memang terjadi kasus keracunan. Oke, nah ini yang biasa kemarin dia. Terjadi ini kan kebanyakan beberapa hasil yang kita peroleh ini adalah utamanya karena cemaran mikroba. Nah, cemaran mikroba dari mana? Ini karena proses sanitasi dan sanitasi yang tidak baik Di dapur. Bisa di dapur, bisa di end usernya, di penerima manfaatnya. Contohnya kita harus memastikan juga mengedukasi sekolah. Bagaimana penerima manfaat sekolah itu memastikan ya saat menerima makanan tadi adalah cuci tangan, makanan yang digunakan adalah sudah bersih. Jangan sampai nanti kan habis main dari mana-mana, kemudian tanpa cuci tangan langsung makan. Ataukah mungkin tadi kan tidak tersedia keran, tempat keran, ada kerannya tidak ada sabunnya. Cuma karena mikroba itu, kuman itu harus dibilas menggunakan sabun 10 detik minimal. Ya, bukan cuma cuci-cuci. Dengan airnya nggak mempan. Nggak bisa. Harus air mengalir, kemudian juga menggunakan sabun dan minimal 10 detik. Ada cara cuci tangan yang baik sehingga memastikan mikroba bisa dieradikasi secara baik sehingga tidak mengakibatkan sumber kontaminasi. Nah, ini ya yang kita Salah satu temuan kami kemarin di MBG itu kan ketika SPPG ini buka, jadi di mana letak Badan POM-nya sertifikasinya? Apakah sebelum SPPG beroperasi atau beroperasi dulu baru disertifikasi? Jadi gini, sebenarnya kan kalau kami sebenarnya supporting sifatnya ya. Artinya kita supporting itu apabila dibutuhkan oleh pihak BGN meminta. Karena ini kan artinya SPPG bisa saja dibuka. iya, itu kan kewenangan di BGN. Kasih dulu. Tapi sekarang dipisahkan SLHS, ya. izin sanitasi oleh Dinas Kesehatan. Sejatinya tentunya sebenarnya BKN saya yakin sudah punya SOP. Persyaratan dapurnya seperti itu sudah ada. Nah, tinggal implementasinya bagaimana gitu kan. Karena program ini kan juga harus berjalan bagaimana bisa beriringan gitu kan. Tapi memang dalam hal ini memang lebih cenderungnya adalah dari Dinas Kesehatan yang melakukan sertifikasi SLHS karena yang masuk pangan siap saji soalnya dia. Tapi kalau Dinkes ya? Dinas Kesehatan betul. Tapi kalau kita diperlukan, kita siap support. Di titik mana Badan POM diperlukan tadi? Kita Berarti berdasarkan permintaan dari SPPG atau dari dari BGN, dari BPN yang meminta. Misalnya kita untuk misalnya di sini kita melakukan pelatihan untuk penyama pangannya ataupun pelatihan penggunaan rapid test kit-nya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Karena memang kita juga tidak ingin kita mencampuri kewenangan yang tidak ada gitu kan ya. Oh, berarti kewenangan yang utamanya ada di Dinas Kesehatan. Sebenarnya kewenangan utamanya punya program dong BGN. Gitu, BGN kan? ya, maksud saya untuk dilibatkan sertifikasi tadi. Ya, sertifikasi SLHS Dinas Kesehatan. Dinkes ya. Betul, tapi kita siap support apabila memang dibutuhkan gitu kan. Oh. Misalnya, tapi kalau yang pasti kita melakukan pengujian sampel keracunan itu pasti. Tapi itu kan sudah dihilir itu sudah Iya, terjadi. benar. Kita harus kan upaya pencegahan. Makanya kita mendorong sebenarnya bagaimana juga kita memberikan masukan-masukan. Contohnya, perlunya bentuk tim quality assurance di setiap tingkat SPPG. Setiap SPPG dong, kan mereka sudah punya prosedur, punya SOP. Tapi bagaimana memastikan bahwa prosedur itu dilaksanakan? Oke. Ya, karena kan tentunya mencegah lebih baik dari mengobati gitu kan ya, bahwa saat ada SOP sebagai suatu upaya pengendalian, tapi apabila tidak dilaksanakan ada peluang jadi terjadi. Itu di struktur sekarang sudah ada, belum ada? Nah, saya belum tahu. Tapi masukan Badan POM untuk MBG itu harus ada kualitas assurance ya? Iya, quality assurance untuk menjamin memastikan setiap langkahnya hulu hilirnya itu sampai ke end usernya nanti ke sekolah, ibu hamil, kan ada ibu hamil menyusui juga itu kan, salah satunya, dan juga batita. Itu semua betul-betul produk MBG ini itu betul-betul produk yang aman, bermutu dan bergizi. Pada prinsipnya kami senantiasa siap support ya terkait dengan program-program pemerintah ya, karena apalagi pangan ya, sekali lagi pangan ini kita bicara masalah aset anak ke depannya. Kita mendapatkan bonus demografi 2030-2040. Apabila ternyata konsumsi makanan yang tidak sehat, itu bisa beresiko juga untuk ya bagaimana bisa menjadi sehat kalau misalnya makanannya yang tidak sehat, tidak aman. Makanya MBG menjadi salah satu solusi. Ya, program yang prestisius Bapak Presiden apabila memang dilaksanakan, saya yakin ini sangat
penting untuk bagaimana visi Indonesia 2045 nanti. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Memang kalau kita bahas MBG itu memang panjang. Karena sekarang juga lagi diperbincangkan dan dievaluasi besar-besaran untuk program ini. Tapi tadi ya berarti bahwa Badan POM di dalam program MBG ini juga punya peran untuk itu ya. Dan tadi yang Dan penting juga, saya lupa Bang, bahwa seharusnya pangan siap saji itu maksimal 4 jam. Sejak makanan itu matang, 4 jam harus segera dikonsumsi. Wah, itu dia ya. Nah, kalau lebih dari itu, dia harus simpan dalam kondisi panas. Jadi, simpan pangan panas dalam kondisi panas, simpan pangan dingin dalam kondisi dingin. Itu kuncinya. Tidak boleh dalam suhu 5, kita nyebutnya danger zone, saya lupa tadi. Danger zone itu 5-60 derajat. Itu suhu ideal pertumbuhan mikroba. Makanya kalau pangan siap saji, begitu matang, 4 jam harus segera dikonsumsi. Lebih dari itu, potensi tubuhnya mikroba. Itu potensi keracunannya di situ ya. Karena mikroba itu tumbuh bukan hanya 1-2, langsung berkelipat. Dalam 1 jam bisa ratusan ribu. Gitu ya. Iya, dan itu bisa berisiko pada terjadinya keracunan, diare, mual, muntah. Baik. Terima kasih Pak Yosef itu ya. Banyak sekali insight, info-info penting. Kayaknya editor ini nanti kalau mengedit video ini harus banyak catatan-catatan di sini biar sahabat ombudsman semua juga bisa tahu, bisa paham dan terpenting lagi kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dari Pak Yosef untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, 3 isu sudah kita bahas, Pak Yosef. Kita masuk ke segmen ketiga, segmen 7 fakta. 7 fakta. Oke, baik sahabat ombudsman semua. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga. Pak Yosef, ini segmen 7 fakta. Di sini kami akan memberikan 7 pertanyaan. Silakan Bapak untuk menjawab dengan jawaban pendek. Dan langsung apa yang ada di kepikiran Bapak untuk pertanyaan ini. Iya, benar. Kita masuk ke pertanyaan pertama ini. Sebagai seorang apoteker, menurut Bapak, apa racun terbesar dalam tata kelola pelayanan publik di negeri ini? Racun terbesarnya itu adalah masalah integritas. Ya, tentunya orang pinter banyak, tapi bagaimana kejujuran penting. Kejujuran, integritas itu harus, kalau orang belum punya kemampuan bisa dilatih. Tapi kalau orang sudah tidak punya integritas, itu yang sulit diperbaiki. Makanya yang terpenting adalah integritas menurut saya. Racun yang paling terkait dengan artinya yang paling penting ya. Tapi kalau racun yang paling ininya adalah sekaitan ya tadi apa namanya, kekuasaan kali mungkin ya. Penyalahgunaan kewenangan benar ya. Integritas itulah kuncinya ya. Iya, berarti itu yang harus segera diobati ketika so, kayak gitu nih. Racunnya bukan integritas sebagai racun tadi. Betul. Artinya apa tadi? Tidak adanya integritas lah adalah racun. Betul. Tidak ada integritas. Tidak ada integritas. Betul. Dan nanti betul. Siap Bapak. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ini masih kaitannya dengan Bapak sebagai seorang apoteker, seorang lulusan farmasi nih. Kalau lagi masuk angin biasa, ini Bapak lebih pilih minum obat resep atau tidur saja buat istirahat? Kalau saya tentunya saat bahwa karena kan masuk angin kan sebenarnya bisa ataupun flu masuk dalam kategori short eliminating disease. Bisa dengan kita, kalau saya misalnya minum ada obat herbal ya juga itu kan yang untuk tolak angin gitu. Suka juga ya untuk seperti obat herbal gitu kan. Itu biasanya saya minum itu, kemudian juga istirahat yang cukup. Seperti itu aja sih. Jadi sebisa mungkin saya tidak menggunakan obat apabila tidak yang terpaksa sekali. Gitu ya? Iya. Lebih ke herbal dan istirahat aja. Iya, seperti itu. Artinya kita kan sebenarnya kita kan punya hormon juga. Hormon apa namanya, untuk meningkatkan imunitas kita. Oke, jadi itu yang kita tingkatkan ya. Dengan itu ya. Kami banyak nanya yang begini, soalnya ini kan kebetulan dari kesehatan. Jadi biar sekalian Pak, sahabat ombudsman semua di sini juga belajar tentang kesehatan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga nih. Dari sekian banyak kota tempat Bapak sudah menetap, apa satu kebiasaan lokal dari kota lain yang masih sering terbawa sampai saat ini Bapak di Makassar? Apa ya? Rasanya setiap kota yang saya pernah bertugas punya spesifik punya karakteristik khas masing-masing ya. Nah, saya agak bingung juga nih apa ya yang kiranya saya masih paling ya logat-logat kan. Logat pindah-pindah logat ya. Tapi yang memang paling banyak ya itu misalnya karena saya lama di NTB, jadi salah satu logat misalnya kalau di orang Lombok tuh bilang tuh misalnya kamu misalnya lasingan. Nah, itu otomatis itu jadi karena salah satu hal yang ya kita sering kita berinteraksi dengan masyarakat sana gitu. Kan. Jadi terbawa saya udah puluhan tahun di sana
bagaimana itu kan. Jadi lebih pada karakter bahasa-bahasa yang sering diungkapkan oleh orang itu yang kalau budaya ya saya rasa ini ya semuanya punya hal yang baik semua. Yang baik semua. Jadi lebih pada ke arah bahasa logat itu ya. Hal celutukan. Baik Pak. Ya ini lagi pertanyaan keempat nih, masih soal kota-kota nih. Di akhir pekan ataupun di hari kerja ketika Bapak sedang penat dan merindukan ketenangan kota Jogja, kemana biasanya Bapak melarikan diri di Makassar untuk mencari sponsor? Kalau saya ini mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya sebenarnya saya karena kalau saya itu komfortnya saya itu adalah saat saya bekerja malah. Iya, jadi saya mungkin orang menyebut saya mungkin workaholic, tapi saya misalnya saya paling senang kalau saya tidak terlalu senang di mana-mana, saya paling senang tuh kalau di kantor malah. Malah ke kantor ya? Nah, saya kalau itu pusing kalau di kantor saya. Jadi saya tuh senang di kantor. Udah langka manusia seperti ini, Pak. Itu deh, karena mungkin tidak tahu juga ya. Malah healingnya di kantor ya? Ya healingnya itu betul. Makanya saya kalau nyari tempat sebagai pimpinan saya nyarinya juga tempatnya dekat-dekat kantor aja. Kalau boleh di dekat kantor ada rumah dinas itu di kantor bisa jadi rumah dinas, saya di kantor aja kalau mau gitu. Tapi ini mungkin berbeda-beda ya. Betul, Tapi saya bukannya anti healing dah. Artinya bahwa healing itu bagian untuk. Tapi dengan bekerja itu. Tapi saya paling kalau itu ya lihat di YouTube, lihat film, nonton itu aja sih. Udah healing itu. Dengar musik seperti itu ya, simple lah. Tapi kalau diajak pergi misalnya dalam rangka misalnya family gathering ya saya siap-siap. Tapi sekarang kan yang sebutkan efisiensi. Betul, nggak ada gunung. Jadi kalau saya prinsipnya bekerja merupakan bagian dari healing saya juga. Iya, sudah manusia langka kalau begitu. Karena nonton film dengan musik nah itu aja. Baik. Oke, pertanyaan kelima Bapak. Dalam penegakan hukum, dalam penyidikan tadi, seringkali UMKM kecil apalagi, itu melanggar aturan karena murni tidak tahu. Bukan karena ada niat jahat. Kesengajaan itu ya. Pernahkah Bapak merasa iba saat harus menyita barang-barang dagangan mereka, UMKM kecil ini, ketika melakukan operasi? Oke, jadi kalau kita sebagaimana prinsip tadi bahwa kita itu ultimum remedium sebenarnya itu kan, ataupun upaya paksa pemusnahan atau kalau dia memang kandungan berbahaya itu harus dimusnahkan karena bisa berisiko pada kesehatan. Tapi kalau misalnya hanya terkait dengan belum ada legalitasnya tapi produknya tidak berbahaya, misalnya sering kita temukan nih produk UMK belum ada izin edar BPOM-nya, paling kita minta untuk di retailnya kembalikan agar urus izinnya. Ya. Tapi kalau dia misalnya nih produknya mengandung formalin kah, kemudian dia mengandung boraks, resiko kalau Mau tidak mau harus segera dimusnahkan. Dia berikan pemahaman, ini loh jangan pakai ini, bahaya, ada pilihan-pilihan lainnya. Jadi itu kita bagaimana melakukan upaya paksanya berupa pemusnahan kah, gitu kan. Itu tapi kita juga memberikan solusi. Jadi melarang tapi tidak ada solusi. Itu dia. Karena kan kita harus bagaimana memastikan UMK kita ini kan bisa tumbuh berkembang dan memiliki daya saing. Itu dia. Jangan sampai kita dibanjiri produk impor. Sebab produk kita sendiri tidak bisa, kita harus bagaimana berjaya di negeri sendiri gitu kan. Makanya kita punya tugas bagaimana untuk melindungi UMK kita dan juga meningkatkan daya saingnya. Oke, itu kuncinya ya. Iya. Melindungi dan meningkatkan daya saing kita. Baik Bapak. Pertanyaan ke-6 nih. Lagu atau playlist apa yang wajib diputar di mobil saat Bapak sedang terjebak kemacetan kota Makassar ini? Iya, saya orangnya semua musik saya suka. Semakin suka. Terutama saya musik-musik yang menyemangati suka, musik-musik yang evergreen saya juga suka. Semua generasi berarti. Yang easy listening enak, oke lah gitu. Begitu ya. Nah, semuanya saya pokoknya tidak ada yang secara spesifik. Yang jelas easy listening gitu kan. Kemudian masuk kalau ya tergantung mood juga ya, mungkin mungkin ini pengen yang ini dengarkan evergreen atau old song ya. Tapi kalau ingin semangat ya lagu lagi ngebeat gitu kan. Ya boleh lah gitu kan, dia tambah semangat gitu. Baik. Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ke-7. Kalau perjalanan karir seorang Yosef Dwi Irwan ini dijadikan dalam satu buku, kira-kira apa judul paling pas merangkum seluruh perjalanan itu? Apa ya? Mungkin apa judulnya ya?
agak susah ini. Kalau menurut saya ini bisa jadi pengabdian ASN untuk memberikan makna bagi bangsa dan negara. Iya. Memberi makna itu. Jadi makna bekerja semua kan bisa bekerja, tapi bagaimana bekerja itu memberikan makna itu penting. Termasuk di SIMAK ini Bapak berbagi makna ke kita semua. Baik. Terima kasih Bapak. 7 pertanyaan sudah ditanyakan, sebenarnya masih ada 17 pertanyaan lagi. Coba kita cukupkan di 7 pertanyaan. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yosep sudah datang ke kantor Ombudsman, ke studio sederhana kami Sama-sama. di studio SIMAK, telah berbagi bersama sahabat Ombudsman semua kita di sini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Ombudsman semua yang telah membersamai kita sejak awal dan akhir di podcast SIMAK kali ini. Dan sekali lagi kami ingatkan juga kepada sobat Ombudsman semua, jika menemui administrasi untuk jangan ragu melapor ke Ombudsman dengan semua kanal yang telah kami sediakan. Terima kasih sekali lagi Bapak, sehat selalu dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.